Baik, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung di acara diskusi Let's Talk About Palm Oil, sesi ke-33 pada sore hari ini, tanggal 11 Februari 2021. Ya. Kali ini kita akan membahas isu perkebunan kelapa sawit di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2020 lalu, kalau nggak salah Undang-Undang nomor 11 ya, tahun 2020, yang secara umum harusnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang, kalau terminologi saya adalah Undang-Undang Sapu Jagat, di mana seluruh undang-undang yang sudah ada dan peraturan pemerintah dan turunannya itu digabung, ya, digabungkan, direvisi sedemikian untuk memperlancar, ujungnya adalah perekonomian dari negara kita ini. Ya. Tetapi seperti apa isu-isu atau undang-undang tersebut kemudian berefek, ya, efeknya terhadap industri, khususnya perkebunan kelapa sawit. Mari kita bahas pada sore ini dengan narasumber Profesor Budi Mulyanto. Ini adalah sesi pertama dari 2 sesi yang akan disampaikan oleh Prof. Budi. Sebenarnya dari kalau saya dapatkan dari Profesor Budi ada 4 hal yang sebenarnya terkait di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap perkebunan kelapa sawit, yaitu masalah pertanahan, masalah denda-denda, ya, masalah ketenagakerjaan, dan satu lagi adalah norma standar dan prosedur kriteria NSPK. Ya. Saya dengan masukan dari Prof. Budi mungkin akan mencari narasumber untuk yang 2 ini lagi. Ya. Kalau mungkin cukup waktunya, mungkin Prof. Budi akan mengambilkan yang terakhir juga kali ya, nomor 4 ya. Tergantung tidak kompeten, Pak. Tidak kompeten. Kalau nanti saya dapatkan narasumber, ya, kita akan ada 2 sesi lagi, mudah-mudahan 2 sesi tambahan. Ya. Selain sesi minggu ini dan minggu depan, akan ada 2 sesi lagi terkait Undang-Undang Cipta Kerja di isu perkebunan kelapa sawit. Baik, sekali lagi sebelum mulai lagi, bagi yang pertama kali ikut dalam Let's Talk About Palm Oil ini, ya, ini sesinya sudah ke-33. Satu, mohon tadi saya sudah sampaikan, dicatat nomor HP saya, ya, dan disimpan, ya, supaya Bapak Ibu bisa menerima bahan, ya, bahan dari saya, ya, dari presentasi yang akan disampaikan oleh Prof. Budi. Karena kalau bahan ini tidak, nomor saya tidak Bapak Ibu simpan, broadcast-nya nggak nyampe, ya, ke Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira saya persilakan Profesor Budi Mulyanto untuk menyampaikan paparannya. Kalau bisa maksimum 30 menit, ya, kalau bisa lebih kurang lebih bagus. Dan kita akan berdiskusi sesudahnya sampai dengan pukul sekitar 17.30 nanti. 17.30. Terima kasih. Silakan, Prof. Iya, terima kasih Pak Togar. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya merasa terhormat menjadi narasumber di El Tapo kalau menyebutnya saya, Pak. El Tapo. Jadi lebih agak agak ke Spanyol-Spanyolan begitulah. Let's talk about palm oil. Ini forum terhormat menurut saya, sehingga saya merasa bangga bisa ngobrol di acara ini, ya. Dan saya ini bisa ketemu tokoh-tokoh canggih, nih Pak Gulat, kemudian ada Pak Edi Martono, ada Pak Wardi, ada Francisca juga, ya. Saya kira tokoh luar biasa tuh, aktivis. Ya. Dan teman-teman semuanya, saya kira di sini juga ada sahabat saya sejak kuliah, Ibu Irmia. Saya perhatikan. Mbak Mia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Nah ini
Pak Togar ini tokoh perkebunan kita, Pak, ya, yang selalu ikut LTAPO Ya, kita. Saya selalu perhatikan. juga. Ya, selalu. Ya, oke. Saya mohon izin untuk share screen, ya. Sedapat mungkin saya bisa share, ya. Dan isu yang saya mau angkat ini soal hak atas tanah di dalam apa namanya di lintas RPP. Jadi isu hak atas tanah itu lintas RPP, RPP tindak lanjut UCK. Dan tentu saja saya sudah sampaikan bahan panjang Pak Togar ya. Kita coba runut RPP yang berhubungan dengan kebun sawit. Itu ada kurang lebih 7 atau 8 itu saya sampaikan, dan poin-poinnya yang kira-kira krusial perlu kita bahas itu ada di situ masing-masing RPP. Cuman rasanya kalau kita bahas per RPP nggak lucu juga. Isu penting yang apa namanya lintas RPP yang saya sebut sebagai cross cutting issue itu menurut saya sih perlu kita coba diskusikan bersama. Ada 4 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Togar. Hubungan yang pertama adalah hak atas tanah, yang kemudian yang kedua berhubungan dengan apa namanya sanksi denda, yang ketiga hubungannya dengan NSPK perizinan sebenarnya lebih panjangnya, dan yang keempat perburuan. Saya angkat tangan itu untuk 2 yang terakhir. Saya katakan ke Pak Togar, kalau yang 1 dan 2 mungkin saya bisa ini. Dan saya ini sebenarnya belajar bersama-sama dengan banyak teman-teman GAPKI. Di situ ada Pak Edi, ada Pak Sadino, ada Mas Mukti, dan juga dengan Pak Gulat. Pak Gulat meskipun tidak ini, Pak Gulat itu luar biasa memberikan banyak challenge pada saat menganalisis peraturan perundangan itu. Mudah-mudahan kayak gitu. Nah, sebelumnya kita perlu tahu kira-kira background-nya apa sih? Kok perlu UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja? Ya ini karena jumlah penduduk kita banyak, kemudian penganggurannya masih tinggi, tidak pernah surut-surut, malah naik, terutama karena itu, karena COVID sekarang, ya. Dan juga kemiskinan juga sukar ditekan. Saya selalu perhatikan sukar ditekan di bawah 10. Kemarin sudah mencapai di bawah 10, 9,66. Tapi saya nggak yakin deh sekarang ini bisa turun lagi, nggak bisa. Kemungkinan naik lagi di atas 10. Ini masalah karena itu struktural. Kemudian ya impor pangan masih sangat tinggi. Boleh dibilang pangan kita ini ya komponen di perut kita ini ada komponen impor. Itu yang saya kira sedih. Dan ini pangan pokok, ya kan? Kemudian banyak bencana alam ya. Bencana alam itu ada yang memang geologik, ada yang antropik. Kalau yang geologik kita nggak bisa ini deh, itu mah Gusti Allah yang ngasih. Tapi yang antropik ya mestinya kita bisa atasi bersama gitu. Dan kemudian yang paling penting kita punya peraturan perundangan ini nggak jelas, sektoral, satu-satu dengan yang lain ini saling ngunci, saling kalau zaman saya masih kecil tuh saling meeting, dipiting satu sama lain sehingga nggak bisa gerak. Nah ini akibatnya apa? Upaya kita mengembangkan lapangan kerja, upaya mengembangkan kerja, ya kalau kita ngomong investasi ini jadi dianggap sebagai pro investor. Menurut saya sih ya mesti pro investor karena untuk bikin kerja itu perlu investasi gitu. Tapi kan ada orang yang alergi dengan omongan investasi itu. Nah, kalau tanpa investasi mana mungkin kita bisa bikin lapangan kerja yang baik. Kira-kira begitu. Sehingga jungle of law ini challenge. Maka dari itu diciptakanlah UU CK, undang-undang dengan tujuan khusus cipta kerja. Ini sifatnya omnibus law. Sehingga kalau tadi Pak Togar ngomong sabu jagat, ini iya sih, tapi sabu jagat bukan untuk seluruh Pak Togar. Hanya untuk tujuan cipta kerja, bukan untuk yang lain. Itu, saya kira pemahamannya harus ke sana. Sehingga jangan dianggap sebagai semua ditundukkan oleh UCK Cipta Kerja, enggak. Undang-Undang 11 2020 enggak itu. Itu untuk Cipta Kerja diharmonisasikan. Konteksnya bukan di ini, diharmonisasikan. Gitu.
saya pikir tidak terlalu harus dibilang sapu jagat. Karena nyatanya juga tidak menyapu jagat semua, gitu kira-kira. Nah, dalam Undang Cipta Kerja itulah semua undang-undang yang berhubungan diharmonisasikan dan diupayakan menjadi sistem yang terukur. Kira-kira begitu. Tujuannya ke situ. Nah, tujuan OJK apa? Mengatasi konflik peraturan perundangan yang tadi, yang saling bahasa saya mutual eksklusif. Mutual eksklusif itu ya nggak nyambung. Satu sama lain itu ya nggak ada relationship-nya yang dalam, kira-kira begitu. Nah, itu mengatasi peraturan perundangan yang cepat, efektif, dan efisien. Dengan tujuan tertentu tentu saja. Pengurusan perizinan harus lebih terpadu, efektif, dan efisien. Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait. Mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah agar investasi bagi penciptaan lapangan kerja ini baik. Gitu. Mampu memutus rantai birokrasi berlama-lama, ya, dan lebih menjamin kepastian hukum bagi siapa? Bagi masyarakat, dan memberikan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Karena begini, saya punya pengalaman di birokrasi, ya birokrasi itu strict liability, Pak. Ada tanda tangan tadi, tanggung jawab mutlak. Kalau nggak percaya tanya Bu Irmia itu. Bu Irmia kan pejabat juga dulu kan. Ada kalau pejabat tanggung jawab mutlak untuk keuangan. Nah, ini yang jadi masalah. Kita seperti tidak mendapatkan perlindungan hukum pada saat membuat kebijakan. Itu persoalannya. Sehingga kita sendiri menjadi ragu-ragu. Situasi itulah yang kiranya menyebabkan kita tidak bisa berkembang baik pada saat kita mengembangkan ekonomi, mengembangkan bisnis, dan seterusnya. Itu. Ya. Terus kemudian ini kira-kira saya kira sudah pada tahu ada 79 undang-undang yang diharmonisasikan, jadi 78 ada satu di drop, ya. Terus kemudian setelah UCK diundangkan ada 40 RPP dan 4 Perpres yang dirancangkan untuk menindaklanjuti UCK tadi, Undang-Undang 11 2020. Nah, yang terkait dengan usaha sawit apa? Ini ada 7 paling tidak menurut kacamata kita. Setelah kita belajar bersama di kelas GAPKI itu, saya bilang kelas GAPKI, kelas malam itu, Pak. Itu pembelajaran kita ada 7. Tapi yang paling ramai itu 6, tapi 7 itu saya tambahkan karena memang sebenarnya terkait, hanya kita tidak sempat membahas in depth karena memang RPP ini nggak jadi-jadi, Pak. Jadinya itu mungkin nggak dipaksa atau gimana, kira-kira minggu akhir Januari. Padahal 1 Februari kan harus diketok, katanya begitu. Tapi nyatanya begitu. Ya anyway, kita nggak sempat mengkaji RPP nomor 7 itu. Kemudian yang terkait dengan hak atas tanah, hampir semua, Pak. Ini ada 5. Kajian kita begitu. Apa itu? RPP tentang rektor pertanian, RPP penertiban kawasan dan tanah terlantar, RPP tentang kehutanan, RPP tentang penyelesaian ketidaksesuaian antar tata ruang dengan kawasan hutan dan atau hak atas tanah, RPP tentang tata cara pengenaan sanksi, denda administrasi, dan tata cara penerimaan PNBP, ya, kaitannya dengan denda administrasi tersebut. Itulah saya kira 5 yang terkait dengan hak atas tanah. Mengapa demikian? Karena beberapa kebijakan yang ada di 5 RPP ini mendasarkan pada hak atas tanah tadi, atau tidak mendasarkan padahal itu diperlukan. Kira-kira demikian. Ya. Nah, kemudian apa prinsip perbaikan RPP atas hak tanah tersebut? Ya, kita berharap hak atas tanah itu bersifat final. Karena dalam prosesnya untuk mendapatkan perundangan itu, hak atas tanah tadi sudah mengikuti ketentuan perundangan dan melibatkan instansi terkait. Ya, oleh karena harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Ini kaitannya dengan hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan. Nah, ini yang menarik di dalam RPP, itu kita harus mohon. Masyarakat harus membuat permohonan ke Kementerian Kehutanan. Menurut hemat saya, yang sudah punya legalitas, kenapa mesti mohon? Kan seyogianya dikeluarkan otomatis oleh pemerintah.
Begitu. Kalau itu pemohonan tidak equal, hak itu seperti HGU misalnya ya. Kan banyak itu kasus Sumatera Utara nih Pak Timbas memberikan banyak data itu. Sumatera Utara HGU yang merupakan konversi ERPAH. Ya kan kalau Belanda dulu HGU itu namanya ERPAH dan oleh Undang-Undang Pokok Agraria harus dikonversi menjadi jenis hak seperti UPA namanya HGU. Mosok itu masa dalam kawasan hutan itu loh. Itu kan jadi nggak benar, nggak logis begitu. Ya. Dan itu artinya apa? Tidak respect terhadap ya hak-hak masyarakat. Padahal hak masyarakat itu sejak zaman Belanda diakui. Diakui. Benar Bapak kalau Bapak belajar buku-buku kuno ya, itu ada istilahnya Indonesische Besichrecht. Indonesische Besitzrecht. Itu ada. Jadi maknanya apa? Itu mah hakiki. Itu hak asasi manusia yang harusnya kita hargai. Mosok setelah menjadi bangsa sendiri tidak diakui. Itu aneh. Sehingga saya di mana saja selalu ngomong seluruh hak masyarakat apa saja bisa kebun, bisa fasilitas umum, ya, bisa rumah-rumah, bisa ladang-ladang itu harusnya dikeluarkan atau tidak dimasukkan bahasa yang benar, tidak dimasukkan di dalam kawasan hutan. Itu, yaitu prinsipal. Kemudian pengenaan denda dan sanksi karena ini juga dasar dari pengenaan denda dan sanksi itu termasuk tadi kalau HGU sampean tidak dimohonkan untuk dikeluarkan ya itu bisa kena denda dan sanksi itu. Nah, seharusnya denda dan sanksi itu ya untuk yang hak atas tanah tidak dikeluarkan itu harusnya dikeluarkan otomatis dengan proses pemetaan, ya kan begitu ya. Kalau kita mau ini ya dilakukanlah proses menurut undang-undang kehutanan itu dengan baik. Kan ada 4 langkah itu. Yang pertama adalah penunjukan, yang kedua adalah inventarisasi tata batas, ya toh? Inventarisasi dan tata batas, pemetaan, dan ketiga adalah penetapan, dan keempat pengukuhan. Tahap kedua itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat yang mempunyai tanah di tempat tersebut. Itulah di dalam tahap kedua ini menjadi sangat krusial. Sehingga kita mendapatkan garis batas itu sangat diakui oleh dua belah pihak. Karena penetapan batas itu, penentuan batas itu ada prinsipnya namanya balik lagi nih referensi Belanda nih, kontradiktur delimitasi. Jadi menetapkan batas itu harus dipersetujui ya, dipersetujukan atau dipersetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan. Begitu. Sehingga itu adalah persetujuan. Itu adalah proses ya tadi, proses harus dilakukan. Kalau itu tidak, maka menjadi masalah. Batas itu memang legal, but less legitimate. Tidak ada legitimasi sama sekali atau rendah legitimasinya. Nah, itu akan membahayakan siapa? Membahayakan kawasan hutan itu sendiri. Karena batasannya menjadi fasi kan bisa bergeser-geser begitu. Gitu. Ya, ingat itu batas negara juga begitu, harus kontradiktur delimitasi. Kasus Malaysia Indonesia di bagian Kalimantan Utara bisa terjadi kalau tidak terjadi proses penetapan batas di lapangan sebaik-baiknya. Kira-kira gitu ya. Nah, penetapan denda dan sanksi dasarnya itu harusnya yang sudah punya hak keluarin, kan begitu. Nah, kemudian poin yang penting yang berhubungan dengan hak atas tanah, legalitas usaha. Pelaku usaha dalam menjalankan usaha setelah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, karena peraturan-peraturan itu, izin-izin itu kan diberikan oleh pemerintah kan. Pemerintah itu bisa wujudnya adalah Kementerian Pertanian,
bikin IUP. Kementerian Pertambangan bikin IUP juga, namanya P-nya pertambangan, gitu ya, dan lain-lain. Ya harusnya dihargai, ya. Antar institusi pemerintah harus saling menghormati dan mengakui, tidak menjadikan pelaku usaha ini menjadi objek kesalahan. Kita tidak mengharapkan itu. Sehingga pada kesempatan ini seharusnya memang harus menuju kepada kepada upaya agar semua legalitas menjadi lebih jelas, lebih terang, sehingga kalau legalitasnya terang, maka haknya jelas, peraturan-peraturan yang diikuti jelas, dan juga kewajiban-kewajibannya menjadi jelas. Itu sebenarnya upayanya mengapa kita mesti mengangkat hal-hal ini dengan baik, menjiwai RPP daripada undang-undang Cipta Kerja ini. Karena tujuan undang-undang Cipta Kerja mulia banget, mulia banget. Tapi ya tadi karena kita sudah terlalu lama terbelenggu dengan peraturan perundangan yang tadi yang mutual eksklusif sehingga memang tidak gampang untuk memahami ini. Oke. Ya. Kemudian hal yang lain yang kita perlu perhatikan adalah ketentuan grandfather clause, yaitu sesuatu yang sudah itu ya tidak berlaku peraturan yang sekarang ada, kira-kira begitu. Nah, ketentuan RPP ini ya tidak berlaku surut, ya tidak berlaku surut. Ini seperti di Undang-Undang 45 pasal 28 ayat 1, asas legalitas KUHP pasal 1 ayat 1, Undang-Undang HAM, Undang-Undang nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, Yungto Undang-Undang 15 2019 tentang asas dan materi muatan peraturan pemerintah. Gitu. Nah, kita juga mengusulkan penambahan substansi pada NSPK khusus untuk mencegah pengaturan yang dapat menghambat dunia usaha, yaitu strict liability, tanggung jawab mutlak, dan kearifan lokal. Bukan kita tidak mau bertanggung jawab, tidak. Ya, tentu saja ini semuanya harus dilakukan pada situasi yang tepat. Begitu kira-kira. Jadi ada kearifan lokal dikembangkan kaitannya dengan pembukaan lahan melalui pembakaran, RPP, pengelolaan lingkungan, dan persyaratan kegiatan usaha melalui harus memiliki hak atas tanah dan perizinan usaha. Kaitannya dengan peraturan RPP pertanian. Gitu ya. Saya kira demikian. Kemudian yang saya kira perlu kita coba pahami kaitannya dengan pertanahan ini, soal ketidaksinkronan perizinan dan kawasan hutan. Jadi perizinan dan kawasan ini enggak sinkron gitu. Ini terkait dengan RPP, tata cara pengenaan sanksi administrasi dan tata cara PNBP yang berasal dari denda administrasi. Ya. Atas kegiatan yang telah terbangun dalam kawasan hutan mengacu pada pasal 4 RPP, sanksi administrasi, ya. Ini RPP yang awal ya, kita coba analisis. Karena RPP-nya itu berubah, setiap hari berubah ini kalau nggak salah. Jadi anyway, kurang lebih isunya ke sana ya. Dan ini dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang telah terbangun dan telah memiliki perizinan berusaha di dalam hutan lindung, kawasan hutan konservasi, wajib mengajukan permohonan persetujuan pelepasan hutan. Ini permasalahannya, ya. Wajib mengajukan. Kan sudah punya HGU kok. Yang netepin itu siapa? Ya kan? Sudah ada HGU itu kok ditetepin. Jadi sebut aja kawasan konversi. Pertanyaannya begini. Menurut saya sih nggak apa-apa. Itu menurut ini nggak apa-apa, hak masyarakat di situ bisa dijadikan kawasan konservasi atau kawasan lindung, nggak ada masalah. Cuman harusnya itu diberi ganti kerugian, begitu. Ya. Jadi ini dikeluhkan banyak pelaku usaha proses perizinan untuk mendapatkan HGU sertifikat hak milik yang sudah dilakukan secara hakiki, konstitusi
basisnya adalah konstitusi, sesuai dengan peraturan perundangan, karena SK-HGU maupun SK hak milik itu sudah diberikan oleh ATR BPN. Dan itu lembaga yang mengerjakannya didasarkan dengan undang-undang. Undang-undangnya siapa? Undang-undangnya NKRI. Mosok nggak direspek gitu, kira-kira begitu ya. Hak atas tanah yang berdasarkan peraturan perundangan tertentu mempunyai legalitas lebih tinggi daripada penunjukan penetapan kawasan hutan berdasarkan peraturan menteri. Ya karena HGU itu dasarnya undang-undang, ya kan? Masa itu dibunuh oleh peraturan menteri? Kira-kira begitu, ya. Ya, tentu saja ini adalah miskomunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah terkait dengan penataan ruang dan tidak sepatutnya dibebankan kepada masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha. Gitu. Ya. Kemudian, masih ketidaksinkronan perizinan di dalam kawasan hutan terkait dengan RPP, tata cara pengenaan sanksi administrasi, dan tata cara PNBP yang berasal dari denda administrasi. Penetapan kawasan hutan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, ya, yaitu Undang-Undang Kehutanan itu sendiri, keputusan MK nomor 34 dan nomor 45, di mana diperlukan inventarisasi yang tadi saya kayak highlight, ya, tata batas serta pemetaan yang lebih dulu terkait dengan dengan tanah masyarakat seperti HGU, izin lokasi, IUP, kemudian SKT dan seterusnya. Banyak saya kira legalitas basisnya. Oke. Maka dari itu direkomendasikan untuk merubah pasal 4 ayat 2 sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pihak yang telah memiliki hak atas tanah. Jadi isunya semua hak atas tanah yang sudah punya legalitas diberikan oleh pemerintah atas nama negara ya harus dikecualikan. Yang tentu saja pada saat itu hadir lebih dulu daripada penetapan kawasan hutan itu. Dan ini perlu difasilitasi, ya. Dan itu harus dilepaskan dari kawasan hutan. Dan dikeluarkan, bukan dilepaskan, dikeluarkan. Wong aslinya harus dikeluarkan kok. Undang-undang kehutanannya sendiri menghendaki itu, begitu. Ya. Dengan ketentuan ini dirasa bisa memberikan jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, masyarakat juga tidak dirugikan. Mengingat 70% lahan perkebunan dikuasai oleh masyarakat. Benar, ini 70% itu adalah lahan kebun masyarakat. Pengusaha itu punya lahan juga. Tapi pengusaha kan sebenarnya masyarakat juga, ya kan gitu. Ya. Jadi menurut saya tidak terlalu mau mendikotomikan antara pengusaha dan masyarakat gitu. Saya kira semua dalam konteks ini harus mempunyai posisi yang sama. Kemudian terkait dengan perlindungan hak pihak ketiga dalam penyelesaian ketidaksesuaian kawasan hutan. RPP penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang dan kawasan hutan kaitannya dengan izin dan hak atas tanah. Terkait dengan penyelesaian ketidaksesuaian RT/RW dengan kawasan hutan pasal 9, perlu memperhatikan, melindungi, dan menghormati hak pihak ketiga, baik yang berupa izin. Kalau tadi kan hak atas tanahnya sudah jelas harus dikeluarkan, gitu kan? Nah ini sekarang yang izin atau atas tanah, ya izin, ya. Izin dan hak atas tanah yang telah diperoleh oleh badan hukum atau masyarakat melalui proses peraturan perundangan yang diberikan oleh pejabat. Jadi intinya sama, kita harus respect dengan apa yang telah menjadi produk hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, ya, lembaga pemerintah yang ada. Gitu. Kemudian kaitannya dengan RPP penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang dan kawasan hutan, izin atas tanah. Penetapan kawasan hutan di atas tanah yang sudah dikuasai dengan legal oleh badan usaha dan masyarakat akan sangat merugikan. Jadi penetapan kawasan hutan di atas tanah masyarakat, baik itu badan hukum maupun masyarakat, sangat merugikan mereka. Masyarakat juga akan dirugikan dengan ketentuan
ya ini mengingat 70% lahan perkebunan dikuasai oleh masyarakat. Keputusan tersebut juga dapat menjadikan ketidakpastian berusaha, seperti tadi contohnya. Ya. Penyelesaian ketidaksesuaian area yang dikuasai oleh badan hukum maupun masyarakat perlu dikeluarkan dan dikecualikan dari status kawasan hutan, kecuali perubahan batas kawasan hutan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha karena telah diperoleh sesuai dengan proses konstitusional dan peraturan perundangan yang berlaku. Barangkali itu yang saya ingin sampaikan sebagai pemantik diskusi. Terima kasih, thank you. Hong Si Bacai. Ya. Ya. Terima kasih Profesor Budi sharingnya. Ya, intinya ada sebenarnya kalau masalah isu yang sudah punya hak tapi kemudian masih dalam kawasan hutan, ini kan sudah ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan juga ketentuan bahwa harus dilakukan dimintakan untuk melakukan pelepasan itu juga sudah menjadi ketentuan yang lama. Ya. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang tadinya diharapkan untuk bisa memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dulu dianggap sebagai penghalang dari pembangunan ataupun penciptaan tenaga kerja masih tetap ada ya? Ya, masih tetap ada. Ya. Tidak berubah. Jadi ya mungkin ya spirit untuk melakukan perubahan itu nggak nyampe kira-kira gitu ya, Prof ya? Iya, saya melihat begini Pak Togar. Ya, mohon maaf suka kebalik-balik Togar. Tagor. Nggak apa-apa. Ya. Lebih enak gitu. Ya, begini. Ini pengalaman saya menjadi anggota tim serap aspirasi yang mereview, menangkap respon dari masyarakat. Itu saya membaca tren bahwa semangat UCK itu luar biasa untuk mengharmonisasi peraturan perundangan yang ada, ya, untuk tujuan cipta kerja. Tetapi pada saat turun di RPP, karena RPP ini di draft oleh sektor, maka itu adalah balik lagi ke sektoral lagi. Itu kalau orang anak Jawa itu bilangnya balik kucing gitu namanya, balik kucing gitu. Kalau kita main kayak siapa Unyil itu lah balik kucing kan gitu kan. Jadi balik lagi ke titik awal begitu. Jadi tidak move on. Padahal UCK ini kan maunya move on dah gitu. Ini RPP itu masih balik kucing. Paling tidak semangat balik kucingnya tinggi. Ada sih nyinggung-nyinggung dikit tapi ya masih balik lagi seperti itu. Nah, ini saya melihat Pak, kalau karakternya demikian, maka diskusi saya kemarin dengan kata data itu ada, kalau itu terjadi benar, maka jungle of law yang dulu kan saya sebut jungle of law itu yang muncul eksklusif itu ya rimba hukum yang nggak jelas itu saling nyekek ya. Ini tambah parah. Kalau itu terjadi itu jadi tambah parah. Nah, kita tidak berharap karena kami kerja tim serap aspirasi kerja menyerap aspirasi teman masyarakat itu serius. Ya, serius. Nah, kita berharap itu aspirasi bisa dikunyah dan kemudian diekspresikan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Pak. Baik. Pak Tagor. Ya, kita buka ya sesi pertanyaannya. Saya ada melihat Pak Abdul Aziz dari Gatra, Pak Ade Rahmat juga menuliskan di chat dan juga Bapak Roland Hutajulo. Silakan, mungkin Pak Abdul Aziz duluan dari Gatra.